omongan yang muncul di masyarakat. Sebenarnya para paslon ini tidak bertarung secara utuh, tapi mereka sedang bertarung melawan panitia acara sebenarnya kan gitu loh. Iya, jadi paslon lawan panitia acara sebenarnya kan. Nah, ini kan dilihat bahwa dengan munculnya stigma-stigma seperti ini ada rasa ketidakpercayaan masyarakat, terutama ada beberapa golongan masyarakat lah yang tidak percaya dengan netralitas alat-alat negara. Nah, Mbak Mita sendiri memandangnya kayak gimana? Apakah itu memang itu masuk di radar Mbak Mita, ini hal ini benar-benar terjadi atau bagaimana, Pak? Ya, saya kalau bicara netralitas negara ya, sebenarnya sekarang saya percaya bahwa negara bisa nggak netral. Banyak dari persona yang diambil dari masing-masing capres atau cawapresnya gitu, terutama di anak muda. Kan paslon 2 ini kan selalu menggadang-gadang ada cawapres anak muda yang selalu dihalang-halangi oleh yang lain, seakan-akan tidak setuju anak muda masuk gitu. Nah, cuma kalau saya melihat dari tataran beberapa kali obrolan sama teman-teman bahwa dia sendiri juga kebanyakan menghindari forum-forum yang banyak anak muda aja kan gitu loh. Nah, ini dia mewakili anak muda siapa kan gitu. Iya, jadi memang cara kampanyenya saya juga melihat sih dari beberapa berita lebih banyak yang sifatnya dia datang, kemudian dia cukup cerita sedikit, kemudian pergi gitu loh. Jadi bukan yang kemudian dialog nih bersama mahasiswa. Sampai ada bapak-bapak ya kan? Jauh-jauh dari Solo gini aja Mas. 5 menit kelar. Jauh-jauh dari Solo gini aja Mas. Iya, itu ya. Ya, yang viral itu ya. Iya. Ya itu, maksud saya begitu. Jadi proses yang instan itu juga tidak akan bisa membohongi publik ya. Dalam proses ketika mendekati masyarakat, ketika bagaimana kemudian dia memposisikan sebagai pemimpin. Jadi orang punya kapasitas sebagai pemimpin itu dia juga sudah harus latihannya lebih banyak gitu Mas. Mau latihannya barusan atau dia juga kemudian sebelumnya tidak banyak berkecimpung di masyarakat, tentu ya hasilnya kayak gitu tadi mungkin ya. Jadi lebih baik dia nggak banyak ngomong, muncul lari, muncul pergi. Apalagi pas debat itu kan banyak yang setuju dengan paslon lain mulu kan gitu. Saya setuju dengan ini, saya setuju. Giliran disuruh ngomonginnya perang tuh ya kasih lah, itu mah kampanyenya dia 5 tahun kemarin dia ngomongin lagi. Padahal udah ikut berapa kali debat ya, tapi gayanya begitu mulu ya. Tapi soal ngomongin anak muda, Pak, tadi yang soal yang instan itu, sebenarnya kan dari organisasi dari pelajar sampai mahasiswa itu kan sebenarnya ada ya untuk pelatihan menjadi jenjang karir politik lah misalnya ya kan. Tapi kenapa itu nggak dilakuin sama si Anul ya? Itulah. Apa karena pendidikan politik kita di saat ini kurang? Ya kalau pendidikan politik masih kurang lah Mas. Banyak lah kurangnya menurut saya, karena ya peran kaderisasi yang dilakukan partai kan sebetulnya kan ini mulainya dari partai kan. Ya meskipun partai sekarang ada 2 hari loh Mas jadi anggota partai, pemimpin partai kan. Tapi ya kan anak presiden bebas Mbak. Oh gitu ya. Kalau itu anak presiden dikasih kerjaan sama bapaknya kalau kata Ina gitu. Kalau Ina ya. Ya jadi memang ya karena kaderisasi nggak berjalan, kemudian orang mau gabung ke partai juga kemudian males gitu. Ya akhirnya terbentuknya kayak begini gitu ya. Jadi orang kalau mau masuk partai itu sekarang ya kemudian harus punya modal yang cukup besar. Jadi nggak cuma dia memang pengen apa ya, kalau bicara partai itu kan alat menyerah kekuasaan ya, ada partai. Jadi dia tuh sebenarnya datang ke partai itu kan pengen membaktikan dirinya kalau bicara soal fungsi partai. Tapi kan sekarang enggak. Nah kayak kemarin yang lucu begini Mas. Jadi ini kan masa kampanye ya. Masa kampanye ini kan memang harus didaftarkan sebetulnya. Jadi peserta pemilu itu sebagai orang yang memiliki calon-calon itu harusnya bisa mengkonsolidasikan kapan mereka akan kampanye, kemudian bisa menginformasikan ke penyelenggara teknis. Kan harus daftar ya kampanye itu, ada STTP surat apa sih namanya? Sebenarnya hanya surat semacam pemberitahuan kan bahwa saya mau kampanye gitu. Tapi ya pihak kepolisian nih unik juga. Kepolisian itu mengeluarkan surat semacam kayak SKCK gitu loh Mas, bukan SKCK tapi
surat tandanya itu, jadi mereka harus ada hitam di atas putih. Jadi kalau kemudian hanya menginformasikan, tapi kemudian tidak ada buktinya yang diterima oleh polisi, dianggap belum izin. Padahal kan dalam pendekatannya penyelenggara teknis itu cukup menyerahkan saja. Jadi kayak orang mau demo gitu loh, Mas, kan boleh kan, nggak harus kemudian ada. Kan pemberitahuan aja kan sebenarnya. Tapi itu enggak, mereka harus dibuktikan lagi. Jadi mereka ada surat tanda terima. Yang itu yang kemudian dibilang STTP itu. Nah, ternyata prosesnya hari ini karena kemudian pendekatan teknologi informasinya KPU juga belum maksimal, untuk izin harus lewat situ. Ternyata peserta pemilu sebagai pemilik calon itu nggak bisa mengkonsolidasikannya calon-calon tadi, Mas. Nah, kan jadi lucu, katanya ini anggota partai, katanya ini dicalonkan oleh partai tertentu, tapi kemudian nggak bisa diakses oleh partainya. Jadi ya udah parpol, ya sudah peserta caleg-caleg itu ya itu sendiri, rebutan sendiri gitu loh, Mas. Padahal kan kita butuh kemudian ada payung nih, lembaganya nih, partai A nih misalnya. Ya udah kalau calon di situ di satu wilayah misalnya ada berapa calon, ya kemudian itu yang harus bisa diajak komunikasi sama mereka. Tapi kenyataannya enggak, Mas. Jadi kenyataannya ya nggak terdaftar juga. Jadi kita nggak tahu nih kampanye mau di mana, sekarang mulai kan gitu. Mungkin bahasanya bukan kampanye kali, Mbak, silaturahmi lah. Memang sekarang kan gini ya, jadi memang benar ya, posisi kampanye itu kan yang besar tuh kan 21 hari ya, yang ada rapat umum itu kan baru nanti 21 hari. Kalau sekarang kan sebetulnya mau di kafe kayak gini, di Grand nih nanti mau disewa siapa nih gitu, untuk bawa masa ke sini kan bisa aja. Dan itu kan nggak bakal konflik ya, dibanding nanti rebutan gor, Mas, kampanye rapat umum rebutan gor, rebutan lapangan. Nah itu yang justru malah memang lebih ada konfliknya ya, pemicunya di situ. Kalau sekarang kan enggak, tapi bukan berarti juga kayak gini, Mas. Kita kan nggak tahu nih kampanyenya pada kemana nih orang-orang caleg ini. Bentar, Pak. Saya sih tertarik dengan yang tadi tuh, yang masalah di kepolisiannya. Gitu. Nah, itu aturan itu baru muncul kapan? Sebetulnya aturan itu di 2019 sudah ada, Mas, STTP itu. Tapi yang sekarang ini itu kalau menurut informasi dari teman-teman penyelenggara pemilu itu sekarang lebih solid polisi untuk ngatur itu. Jadi seakan-akan justru malah dia semacam punya program sendiri gitu loh, Mas, yang sebetulnya itu kalau dalam undang-undang nggak perlu ikut itu tuh nggak apa-apa. Jadi cukup sebetulnya menginformasikan, kemudian ada buktinya nih dari si caleg ini, kemudian udah cerita ke partainya, itu udah cukup. Gitu. Tapi saya nggak tahu ada kondisi apa ketika kemudian. Jadi yang seharusnya aturan itu menjadi sunnah menjadi wajib gitu kan? Sekarang begitu. Nah itu juga jadi halangan ketika kemarin harus upload ke SIKADK namanya, Mas, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Jadi itu informasi yang sifatnya harus diberikan untuk lihat tahu sudah ada STTP belum, sudah daftar belum, kan di situ. Wah, ribet itu. Iya, pasalnya begitu. Ya mungkin karena kalau pilkada pemilu serentak kali ya, jadi kan takutnya ada konflik tawuran atau apa antar pendukung ya. Ya makanya harapannya nanti tuh aplikasi KDK itu sebelum rapat umum udah beres ya. Sekarang ini kan mereka juga masih perbaikan sistem katanya. Tapi ini sudah mulai masih perbaikan sistem gitu. Jadi harusnya kan udah beres. Ya semoga kalau memang aturannya seperti itu ya semua rata gitu loh, semua bisa harus melakukan kayak gitu. Ini bicara di tingkatan DKI ya, nggak tahu nanti di daerah lain kan seperti apa kan modelnya. Nggak, pada akhirnya ada pengecualian untuk salah satu paslon kan, itu aja nih akhirnya repot lagi. Akhirnya kita ngelapor aja susah, Mbak. Saya ngelapor malah nanti dioperasi, repot. Tandai. Iya, tandai kalau nanti. Hati-hati ya kalau lewat sini. Waduh, kacau saja, Mbak. Nah, terus untuk ke depan, Mbak. Kan besok ini yang debat selanjutnya nih cawapres ya. Cawapres yang didampingi oleh capresnya. Nah, sebenarnya kalau menurut sepengetahuan Mbak Mita, gunanya mendampingi ini apa sih, Mbak? Dia bisa ngomong juga nggak sih? Sebetulnya dampingi ini kan formalitas. Kayak kemarin kan juga didampingin loh, Mas. Kayak capres kemarin kan didampingi juga. Asal kemudian bukan terus kemudian disuruh kemudian membantu secara nggak sengaja ya dalam posisi ya. Tektokan tim lagi. Nah, jangan lagi yang begitu ya, kita nggak mau kan di situ. Namanya, tapi ya kita berharap sih ya semoga
cawapres besok di 22 itu sama seperti capres kemarin. Jadi meskipun kemudian mereka dapat, ya mereka cukup duduk di belakang gitu. Jadi yang kemudian maju, yang di depan ya memang cawapresnya. Iya. Harapannya sih begitu. Soalnya gini Mbak, kalau menurut tatanan kalimat, gitu, tatanan kalimat kayak pemilu-pemilu sebelumnya, ketika entah capresnya yang lagi depan, pasti cawapres juga ada. Entah cawapres yang lagi depan, pasti capres juga ada. Itu suatu hal yang umum gitu. Yeah. Nah, terus hal itu ditekankan menjadi suatu kalimat yang dipublikasikan, didampingi. Nah, ini ada apa gitu? Nah, dari dulu kan juga didampingi juga gitu loh. Ya. Nah, kenapa harus ditekankan? Nah, ini kan menjadi tanda tanya kan gitu kan. Boleh jadi sebetulnya karena memang proses dari awal KPU tidak menginformasikan secara clear ya. Awalnya kan kemudian kita masih lama kan itu simpang siur dibiarkan seperti diskusi liar gitu, dan mungkin penegasan itu yang muncul karena kesannya ada yang cerita, wah ini privilege nih, ada sesuatu yang nggak boleh. Ini apa namanya, boleh nggak ikut debat gitu, katanya malah begitu kan. Atau mungkin nanti alasan lagi ngapain tiba-tiba kan gitu. Nah jadi mungkin penekanan itu, ya kalau dugaan saya sih ya, itu lebih pada proses penguatan saja. Tanpa kemudian nanti ya betul-betul mendampingi kalau nggak bisa kan gitu. Soalnya gini, dari beberapa proses hukum MK, dari MK terus MK terus ada masalah kemarin sempat debat cawapres mau ditiadakan segala macam. Ini mau disadari atau tidak, ini kan cuma mengacu pada salah satu paslon aja kan gitu loh, kejadian ini semua gitu. Nah, melindungi gitu. Nah kalau ini tetap diteruskan, nah ini negara kita mau jadi apa Mbak? Kan gitu, ini peraturan di utak-atik gara-gara ada Pak Lurah mau maju doang ini kan gitu loh, repot kita. Tapi pilpres ini yang ditunggu itu debat cawapres ya. Lo debat capres kan gini doang. Padahal kita masih punya 4 kali lagi ya. Capres, cawapres, nanti capres lagi. Cawapres 2 kali ya? Cawapres 2 kali. Capresnya 3 kali. Capres 2 kali. Cawapres 2 kali. Dan itu temanya besok kan internasional ya? Iya. Internasional. Enggak Mbak, ekonomi Mbak. Ekonomi. Internasional ya? Geopolitik capres. Geopolitik ya? Capres. Capres ya. Karena udah diubah, tadinya nomor 2 tuh. Iya kan? Cawapres terus diubah lagi jadi ekonomi. Ekonomi, pajak, pangan. Dirubah? Kenapa? Anak Pak Lurah nggak? Ya, saya nggak tahu dah. Takutnya dia salah ngomong lagi ya. Aku lagi sibuk nyari bocoran nih. kayak ujian negara nyari bocoran kan gitu loh. Tapi memang gini ya, kalau saya lihat sih yang namanya kemampuan itu memang salah satu yang memang diasah ya. Artinya kalau dia tiba-tiba muncul tuh akan sulit. Kayak kemarin kasus ngomong yang keliru gitu ya. Kemarin kan salah satu cawapres itu kan bisa jadi ya itulah kemampuannya gitu ya. Kemampuan dalam posisi untuk itu kemampuan atau strategi biar popularitas ini, tapi kayaknya kalau strategi masa begitu amat sih gitu kan. Awalnya sih gini Mbak, awalnya sih ketika kepleset pertama, gue masih percaya bahwa bad news is good news untuk menaikkan popularitas. Tapi kalau beberapa kali ya sudahlah. Masa mendogret intelektualnya dia sendiri kan nggak mungkin. Anak Pak Lurah loh gitu loh. Masa gitu doang kan gitu. Kuliahnya di luar negeri loh itu. Iya, swasta maksudnya. Saya bergengsi juga itu. Iya. Nah, untuk prediksi debat besok nih Mbak, yang cawapres nih, ini kira-kira konstelasinya kayak gimana? Kalau konstelasi ya pasti nggak jauh beda lah ya dengan posisi capres, tapi mungkin kemampuan untuk bisa memberikan postur, bagaimana kesiapan dan merespon pertanyaan, nah itu yang menarik itu untuk kemudian kita lihat. Karena kalau lihat Prof Mahfud ini kan orang yang kemudian sudah cukup sangat malang melintang ya. Dalam proses politik ini dia kan sudah sangat terlatih lah. Muhaimin juga Pak Muhaimin juga kemudian kan sebagai petinggi partai yang kemudian sekarang cawapres, apalagi Mas Gibran yang anak muda. Nah ini tentu juga salah satu yang kemudian ya kalau beliau sudah punya pengalaman sebagai wali kota Solo kan tentu saja harus juga bisa ya menangkap informasi itu dengan cepat, bagaimana mengayomi, bagaimana bicara kontur sesuai dengan pola wilayahnya ya. Kalau bicara kayak kemarin Mas Ganjar kan juga beda ya, Pak Ganjar kan bicaranya juga beda. Nah itu hal-hal yang kayaknya nanti perlu lah, dan saya kira banyak kejutan-kejutan. Apalagi Gibran punya pengalaman yang cukup panjang menjadi anaknya Jokowi kan.
Tapi prediksi gue besok pasti lucu nih Caimin dengan lawakan-lawakan NU-nya sama Pak Mahfud juga ya kan. Yang gue takut khawatirin kan Gibran di tengah-tengah nih, kanan kiri ya kan, seolah-olah 2 lawan 1 nih. Padahal mah enggak juga. Capres kan juga kayak begitu ya. Tapi sebenarnya mah enggak gitu Mbak. Maksudnya masa sekongkol ya kan, nggak mungkin juga lah nyerang satu kandidat kan. Ya kan kemarin saya sampaikan bahwa yang dikeluarkan Gibran begitu kan. Hah? Jadi seakan-akan dia mengeluarkan narasi bahwa ini 2 capres lagi nyerang Prabowo kan? Ya emang nggak nyerang, emang pertanyaan kan emang harus begitu, attacking ya kan. Tapi Prabowo nyerang pertama nggak dibahas itu sama KPU. Malah diginiin ya. Tapi gini Mbak, yang sebenarnya dari dulu tuh saya pengen tanya bahwa KPU itu punya hak atau kewajiban untuk memverifikasi data atau omongan-omongan dari capres atau cawapres yang sedang berdebat nggak sih? Misalnya data ini salah, mereka harus memverifikasi. Kalau memverifikasi sih saya kira tidak ya. Mereka nggak punya kewajiban itu. Mereka hanya menyajikan informasi saja. Sifatnya kan sebagai penyelenggara teknis, berarti kebutuhan itu ada di undang-undang. Menyajikan informasi debat cawapres, capres itu kapasitasnya seperti apa, mereka punya visi misi, kan meneruskan, karena itu kan dalam masa kampanye ya. Debatnya kan dalam masa kampanye. Jadi cukup pada dataran itu, mereka nggak harus mengecek fakta atau apa. Tapi yang perlu dijaga oleh mereka adalah soal bagaimana tata kelola suasananya, ya, kemudian tidak riuh, kemudian juga informasi yang disampaikan juga sama. Kalau paslon 1 ini bicara ini, yang 2 apa, 3 apa, tapi jangan waktunya lebih kan gitu. Bener-bener kayak panitia penyelenggara aja panitia gitu. penyelenggara, emang dia nggak punya kewenangan untuk bicara. Ya kalau kontennya begitu ya itu udah di luar mereka ya. Iya, karena berapa kali saya coba mikir gitu loh, kayaknya ya KPU ini enggak ya kayak selayaknya IO aja sebenarnya kan gitu loh. Nah, tapi ini kan melihat bahwa ini adalah IO event yang dia adakan ini adalah event mencari pemimpin bangsa untuk memimpin negara ini gitu loh. Nah, seharusnya kalau misalnya nanti ada disinformasi di situ, apakah mereka tidak merasa bahwa ini harus kita luruskan karena ini menyangkut bagaimana kita memilih pemimpin ke depan kan gitu. Memang itu sangat tergantung dengan, menurut saya ini Bawaslu harusnya yang bisa ya. Jadi Bawaslu itu sebagai yang hadir di sana juga mengamati proses itu bisa mengidentifikasi itu karena dia sebagai pengawas kan. Kalau KPU pasti tidak akan melakukan hal itu karena itu bukan kewenangan dia. Tapi kalau Bawaslu itu sangat mungkin. Misalnya kan dia juga udah bekerja sama-sama platform ya untuk kemudian mengidentifikasi yang dia sampaikan tuh kira-kira benar enggak dan apa. Itu Bawaslu menurut saya yang bisa. Tapi kalau melihat pengalaman terakhir dari beberapa kasus yang dilaporkan, wajar nggak sih masyarakat nggak percaya sama Bawaslu? Wajar, menurut saya wajar gitu. Dan saya teman-teman mungkin juga mempertanyakan hal yang sama ya, karena fungsinya kan sebetulnya memang menegakkan keadilan pemilu. Iya, betul. Ya kan? Nah, keadilan pemilu itu ya berarti sekecil-kecilnya potensi pelanggaran itu harus bisa ditangkap sebagai bagian dari hal yang bisa jadi itu berpotensi. Jadi jangan dilaporkan kan? Iya, dilaporkan, jangan sampai kemudian dianggap dinegasikan. Apalagi dari kasus yang dibilang Mas Faik soal kepala desa, dibilang nggak ada ajakan. Nah, tapi ada gambar loh Mas. Ada gambar di kartu apa namanya, kartu ID card-nya. MC-nya jelas banget itu. Narasi. Kan itu yang MC-nya ngomong kan gitu kan. Itu dia. Nah, ini kan salah satu bukti nyata gitu ya, bahwa memang ya penyelenggara hari ini terutama pengawas memang ya kita pertanyakan. Iya. Nah, terus kita mau percaya siapa ini? Percaya mantap. Gini dari panitianya dari pasca kampanye itu dari penegak hukumnya yang seharusnya ngurusin untuk ini segala macam, kita udah nggak percaya. Terus ditambah lagi untuk mahkamahnya terjadi hal seperti itu. Di KPU-nya informasi simpang siur. Bawaslu-nya entah tidur entah gimana, jawabannya aneh terus gitu dan merasa tidak melihat apa-apa. Lah terus ini kita mesti percaya siapa sekarang kan gitu. Masa balik-balik lagi, ya kita kembalikan ke masyarakat untuk menilai. Masa kayak gitu kan gitu. Ya, jadi kalau saya sih begini ya, percaya kemana ya? Mungkin percaya ke ini aja lah ya, ke teman terdekat aja lah. Ya. Ke teman terdekat ya, malah teman terdekat nggak tahu juga bener apa nggak infonya. Ya tapi minimal yang bisa menghibur kita kan itu Mas. Kalau emang kita ngeliat tuh nggak ada yang bisa dipercaya siapa ya, udahlah kita tidur sama teman sebaya kan gitu. Tapi apapun itu menurut saya begini, jadi
pesimis tentu nggak boleh lah ya. Iya, iya, iya. Tapi bukan berarti saya bilang generasi optimis ya, karena kan optimis itu menyangkut sesuatu. Tapi dalam proses penyelenggaraan pemilu ini kan, penyelenggaraan pemilu kan kita harus partisipasinya tinggi, Mas. Iya, betul. Ya kan, partisipasinya tinggi. Meskipun kita nanti belum tahu invalid voters. Jadi orang yang datang ke TPS tapi ternyata suaranya memang sengaja dicoblos keliru kah, atau memang nggak sengaja dia nggak tahu, kan itu persoalan juga. Betul. Kayak sekarang nih, ya memang kalau kita lihat secara umum kan memang KPU tugasnya meningkatkan partisipasi pemilih. Yang itu juga kemarin kalau kata partai itu tugasnya KPU ya. Padahal kan itu tugas kita juga, kita yang datang kita minta masyarakat di dapil kita nyoblos gitu. Kan nggak melulu tugas KPU katanya gitu. Tapi kalau memang secara fungsi undang-undang, memang partisipasi masyarakat tugasnya penyelenggara teknis ya, terutama KPU. Di sisi lain, masyarakat kita ini kan kemudian sekarang dihadapkan pada kondisi yang nggak mudah ya, Mas. Harga telur masih mahal, kan? Yeah. Harga beras juga masih mahal. Tapi katanya tahun depan naik, Mbak. Oh, naik lagi gitu. Terus ada subsidi. Turun, Ada kata subsidi. Gibran, katanya turun katanya. Kan dia nggak jawab tuh. Sekarang lagi raja. Tapi ini emang lagi mahal, Bu. Kagetnya karena dia dikira wartawan, ternyata bukan ya kan. Teman semuanya bukan. Kena jebakan. Iya. Ya, jadi masih apa ya? Menurut saya sih ya pintunya masih ada ya. Pintu untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan tuh masih mungkin, masih ada. Dan yang jelas ketika kita nggak percaya, tapi bukan berarti ya kita nggak melakukan sesuatu gitu kan, Mas. Betul. Betul. Nah, jadi ya apa ya? Menurut saya ini kampanye hari ini belum, nanti rapat umum nih, kita nggak tahu kejutannya apa nih. Iya. Kalau nanti tiba-tiba di apa namanya media kemarin, saya media sudah mulai kelihatan berpihak, ini kan lebih menarik lagi, Mas, lebih sengit lagi kan, polarisasi itu juga bisa muncul di sana. Iya. Apalagi keluarga owner medianya nyalek kan gitu kan. Keluarga nyalek. Terus sekarang makin kelihatan AB-nya siapa, yang ke A, ke B, ke C gitu ya. Iya. Nah, tapi itu tadi sih, Mbak. Kalau untuk sampai hari ini ya, pesimis sih enggak gitu loh. Kalau saya pribadi ya pesimis sih enggak. Tapi saya belum menemukan sesuatu hal yang optimis. Ya, ini yang kita masih cari dan kita masih berbaik sangka kan gitu loh. Semoga ada perubahan yang baik gitu loh dalam sistem pemilu kita ini kan gitu. Soalnya kalau semuanya serba salah-salah bahaya juga ya. Kita tebakan sama gimmick-gimmick gitu kan repot juga. Sebenarnya kalau presiden dengan tegas menyatakan dia netral, Masih clear lah. loh, kan kalau menyatakan presiden sudah gitu. Ya, maksudnya sesuai dengan pernyataannya. Iya, itu kan yang susah. Jangan dramaturgi lagi. Enggak, masalahnya kan presiden kan orang Jawa gitu loh. Terus masih memegang sama kayak kalau istilah Jawa, Mbak, anak pola bobo keprada kan gitu kan gitu loh. Repot. Belum lagi simpang siur keluarganya yang lagi dibahas di berbagai macam podcast dan media ini kan gitu. Kan 2004 itu udah pernah. Misalnya Bu Megawati dulu kan lawan SBY. Dia padahal waktu itu penguasa ya kan. Dan dia menyatakan udah semuanya netral. Kalau itu nggak netral bisa aja doi menang. Iya, waktu itu ya. Iya. 2004 ya. Iya. Toh akhirnya dia kalah juga kan? Toh kalah juga. Jadi karena netral mesinnya nggak jalan, beda lagi itu sebenarnya. Itu yang ngomong Pak JK loh maksudnya. Yang dia juga jadi menteri waktu itu. Iya. Nah, terus Mbak Mita, untuk kita melihat pemilu ke depan yang masih banyak rentetan kejutan yang mungkin kita nggak tahu ini. Bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana kita harus menanggapinya sebenarnya agar paling tidak kita bisa memilih dan menentukan pilihan itu bukan hanya sekedar bahwa pokoknya aku milih ini kan gitu, tanpa tahu seperti yang kasusnya Mbak Mita di beberapa daerah bahwa mereka memilih seseorang tapi mereka nggak paham sebenarnya misi-misinya apa, cuma hanya karena informasi yang dapat itu aja atau karena gimmick atau apa. Ya gini ya, jadi kemarin juga ada yang nanya, bagaimana bila saya milih presiden, tapi partai yang saya pilih bukan yang ngusung presiden? Oke. Ya kan, jadi kalau bicara linear idealnya itu kan partai dia sudah menentukan
capresnya siapa, terus istilahnya DPRD 1, DPRD 2. Hanya siapa kan harus linear nih sama kalau bicara ideal. Tapi ini enggak, tapi itu ditanyakan gimana bila nggak sama gimana ya? Kan gitu. Sebenarnya kalau pendekatan secara nggak sama itu kan bisa jadi kalau kebijakannya kemudian partainya ternyata yang ngusung ini electoral threshold-nya nggak sampai sesuai dengan batas yang ditentukan, kan otomatis jadi dia nggak bisa masuk parlemen nih Mas. Berarti kan kebijakannya kan nggak dapat. Kalau meskipun dia pendukungnya presiden yang masuk kan gitu, yang menang gitu. Ya saya sampaikan prinsipnya sebetulnya ketika memilih sesuatu tentu pertama linear itu penting karena kalau bicara idealnya fungsi demokrasi kan seperti itu ya. Jadi efek ekor jas itu kan menentukan karena menyesuaikan dengan siapa yang dipilih. Nah, jika kemudian dia tidak linear, memang berpotensi seperti itu, tapi tidak masalah karena memang kondisi konteks politik kita kan memang konteks politik yang sifatnya memang ya bisa dikira ngacak adut lah Mas kita ini kan benar-benar nggak terjalan lah fungsi partai sebagai mandatnya rakyat itu kan tidak berjalan. Jadi apa yang bisa dilakukan saya kira ya memang harus baca visi misi mereka apa, terus kita lihat track recordnya sesuai enggak, jadi jangan gampang mudah percaya informasi dari satu pihak saja, tapi bagaimana kita mendapatkan data yang valid, data yang kemudian optimal dan memang dapat dipercaya. Nah terus kalau untuk anak mudanya sendiri Mbak, kan banyak yang bertanya juga sebenarnya kalau gue pengen berkarir politik itu mending masuk partai baru atau partai lama untuk kondisi seperti ini, karena mereka melihat fenomena hampir semua partai itu mengangkat isu anak muda. Tapi apa yang mereka kerjakan jauh dari sebenarnya yang dibutuhkan anak muda. Ditambah lagi ada partai yang katanya anak muda tapi tidak mencerminkan anak muda dan tidak mengajarkan demokrasi, kan gitu loh. Nah ini kan cara-caranya tua. Cara-caranya sangat tua gitu loh. Ini sebenarnya partai tua gitu loh. Dimana pemilihan ketuanya aklamasi mulu kan gitu loh. Tergantung saham gitu. Nah bagaimana menurut pendapat Mbak Mita untuk teman-teman anak-anak muda ini yang mencoba untuk entah berkarir atau mengenal lebih jauh tentang politik di negara kita ini? Kalau mau bicara kenyataan Indonesia ya partai lama. Kita saya kira tetap partai lama itu kan yang sebetulnya resource-nya tuh masih punya modal lah. Saya kira meskipun mereka nggak serius-serius amat nata partai, tapi fondasinya ya. Fondasinya mau udah ada kan. Maksudnya tuh proses awalnya itu kan juga nggak gampang sama partai. Toh kita kalau melihat di 2019, 2014 ya sebelumnya ada partai baru juga kan juga nggak bertahan lama kan. Apalagi sekarang misalnya tiba-tiba juga partai itu bisa terverifikasi agak banyak ya partai baru hari ini. Ya saya kira juga berat gitu loh. Karena memang nggak mendukung, pemerintahnya nggak mendukung untuk kemudian bicara soal sosialisasi kan itu juga Kemendagri ada di sana. Tapi kemudian Kemendagri yang tidak berjalan untuk bisa mengoptimalkan informasi itu, juga kemudian bicara penyelenggara ya untuk memberikan ruang yang sama bagi partai hari ini kan kita juga nggak tahu ya. Maksud saya ketika katakanlah ruang itu dibuka tapi partai juga nggak semuanya kok yang memanfaatkan akses itu. Nah berarti kan memang sumber-sumber keuangan ini juga terpusat saja kan gitu loh. Jangan-jangan memang kalau ada partai baru ya ini embrionya siapa nanti nempel ujung-ujungnya kemana kan? Iya. Kita kan pasti nggak mau dong yang di situ kan. Iya. Jangan sampai partai lama terus ada sakit hati bikin partai baru ketika pemilu koalisi lah ngapain lu pisah dari dulu kan gitu kan. Nah itu yang perlu diperhatikan juga sama anak muda gitu. Kalau saya sih jujur partai lama Mas. Oh partai lama. Ya saya tetap karena fondasinya udah kuat lah. Ya kalau saya begitu. Kecuali memang partai yang memang sekarang memang dia betul-betul baru tapi dia betul-betul bisa mencerabut semuanya, tapi ada apa enggak kan gitu. Itu yang harus diantisipasi ya untuk mendapat informasi ya. Saya kira partai lama masih jadi solusi lah. Oke. Terima kasih Mbak Mita. Ini obrolannya ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul. Tan ngulon. Tapi ini sih Mbak, paling enggak ada banyak insight yang bisa kita dapat dari sini, terutama dari pengalaman Mbak Mita sendiri. Kita banyak banget kayak misalnya kayak tadi tuh data bahwa ternyata anak muda kita tuh sekian persen ya dari pemilih gitu. Dan kita nggak pernah menyadari gitu sebenarnya kan gitu. Dan itu menjadi sasaran empuk bagi para paslon kan gitu kan. Dan anak muda juga kritis-kritis juga ya pertanyaan-pertanyaannya kan. Paling nggak mereka bisa belajar bahwa ketika mereka pengen tahu politik ya udah tanyakan apa yang mereka pengen tanyakan itu. Jangan hanya
terjebak pada gimmick-gimmick yang lagi JP aja kan gitu kan. Nah itu bahaya banget. Thank you Mbak Mita, terima kasih. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi, pasti akan diundang lagi sih kayaknya sih. Pastilah. Yang penting pemilu kita 2024 jangan golput dan harus kritis dan harus terlibat, partisipasi politiknya harus tinggi karena menentukan bangsa ke depan adalah di pemilu kali ini. Terima kasih. Sobat kalau nggak ngerti, nanya, jangan jogetin aja, jangan. Oke, terima kasih Sobat Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.